Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvi Fahru Rozi, NIM 53020210115. Pada mata kuliah Falsafah Al-Quran yang diampu oleh Bapak dosen Najib Saifullah MAG. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin sedikit berbagi ilmu dari kuliah yang sudah saya terima pada mata kuliah Falsafah Al-Quran dalam satu semester ini atau semester 5, yang dimana akan saya angkat tema, yaitu ada dua. Yang pertama itu mengenai hakikat Tuhan, dan yang kedua yaitu mengenai ibadah pada Tuhan. Nah, sebelum itu marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah serta karunia-Nya sehingga kita dapat beraktivitas seperti sekarang dengan sehat dan lancar. Kemudian salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya masuk ke pembahasan, marilah kita awali dengan mengucapkan bacaan alhamdulillah dan juga basmalah, agar dari ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat kepada teman-teman semuanya yang menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembahasan yang pertama, yaitu saya akan membahas yang pertama mengenai hakikat kepada Tuhan atau hakikat Tuhan menurut Islam. Menurut KBBI ataupun Ensiklopedia, itu hakikat Tuhan adalah suatu zat yang tertinggi di alam semesta. Jadi bukan makhluk ya, tetapi zat yang dimana tidak ada yang bisa menandingi atau yang tertinggi, dan tidak ada yang bisa menjadi penyetara ataupun yang menyamainya, atau sebagaimana zat yang tertinggi, zat yang maha penguasa, zat yang maha besar, dan juga zat yang maha agung. Dari situ bisa kita kulik lebih dalam lagi, yaitu pendapat dari beberapa ilmuwan atau pakar atau mufasir ya, yang diantaranya itu ada Ibnu Sina, Al-Farabi, yang menyampaikan pendapatnya yang intinya itu Tuhan menurut mereka adalah zat yang pertama ataupun yang mengawali dari adanya sebab suatu penciptaan, atau al-maujud al-awal atau al-awal as-asbab. Nah, jadi kayak adanya suatu penciptaan atau suatu benda ataupun hal, itu pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah. Dan bagaimana cara kita mengenal Allah? Itu ada dua caranya. Yang pertama itu ada cara yang pertama ma'rifatullah ya. Jadi ketika kita ingin mengenal Allah lebih dalam, sebagaimana kita diciptakan Allah untuk hidup, ini ada tujuannya, dan kita harus mengenal siapa pencipta kita. Jadi kita harus mengenali dengan cara ma'rifatullah, yaitu mengenal dengan mempelajari atau mendalami dari sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah. Di sana ketika kita sudah meyakini atau mempelajari dari nama-nama atau sifat-sifat Allah, pasti kita bisa mendapatkan apa yang kita cari terhadap esensi atau hakikat siapa itu Allah. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara tauhidullah, atau dengan pokok keimanan yang biasa kita lafalkan, yaitu la ilaha illallah, dengan mengimani tiada Tuhan selain Allah. Nah, jika kita sudah mengimaninya dan juga kita sudah
menjadikan sifat-sifat atau nama-nama Allah sebagai esensi atau pengenalan kita terhadap Allah, pasti kita sudah dapat mengenali siapa itu Allah. Jadi Tuhan agama Islam atau para kaum muslimin. Nah, dari situ bisa kita dapatkan beberapa pertanyaan yang mengenai hakikat Allah atau hakikat Tuhan menurut agama Islam, yang dimana di agama lain itu mempunyai kepercayaan atau agama sendiri-sendiri atau Tuhan sendiri-sendiri ya. Apabila di dunia ini ada penciptanya, suatu penciptaan itu ada sebab, maka siapa pencipta Allah atau Tuhan? Nah, dari pertanyaan tersebut atau dari pertanyaan agama lain yang tidak mempercayai atau mengimani Allah atau adanya Tuhan, di dalam Islam memang Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Dan tadi dikatakan dari para pakar fasir itu Allah adalah zat tertinggi yang merupakan awal dari semua sebab yang ada di dunia atau alam semesta. Nah, jika ingin menjawab pertanyaan tersebut, bisa kita jawab dengan memang apabila ada suatu hal yang ada itu pasti ada penyebabnya. Tetapi kalau Allah menurut Islam itu tidak terkait atau terikat dengan ruang dan waktu. Allah itu ada sebelum kata ada itu diciptakan, atau sebelum kata ada itu kenal atau dikenal oleh masyarakat sekarang ini. Jadi Allah itu memang awal dari segala perwujudan yang ada, dan tidak boleh ada yang menyangkal atau tidak boleh ada yang mempercayai bahwa Allah itu ada penciptanya. Karena jika Allah ada penciptanya, maka dipertanyakanlah ketuhanan dari Allah itu. Nah, makanya atau biasanya kita menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan orang ateis atau pertanyaan dari agama lain, apabila ada sesuatu yang diciptakan pasti ada penyebabnya atau penciptanya. Nah, Allah itu adakah penciptanya? Nah, Allah itu tidak ada. Jika ada yang menciptakan, maka dipertanyakanlah dari ketuhanan Allah itu sendiri. Maka dari itu kita harus meyakininya. Dan ada satu kisah di mana yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 75 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutus samawati wal ardi waliyakuna minal mukminin, yang berarti dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Kami memperlihatkannya agar Ibrahim atau dia itu termasuk orang-orang yang yakin bahwa di dalam surat ini menjelaskan tanda-tanda keagungan atau kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan dari Nabi Ibrahim ya. Dan pada saat itu kisahnya itu Nabi Ibrahim mencari adanya Tuhan dengan cara yaitu melihat dari fenomena-fenomena alam semesta seperti tadi dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 75, yaitu di langit dan di bumi. Jadi beliau atau Nabi Ibrahim itu mencari di fenomena matahari yang dikatakan, di mana ada beberapa riwayat yang menyatakan Nabi Ibrahim itu melihat atau mengamati dari matahari yang awalnya dianggap dari Tuhannya atau diistilahkan sebagai Tuhannya. Tetapi ketika malam hari mataharinya itu tidak terlihat atau menghilang. Dan pada saat itu juga Nabi Ibrahim menyangkal bahwa matahari bukan Tuhannya, karena Tuhannya itu tidak akan pernah menghilang. Nah, dari situ beliau melihat lagi fenomena yang lain seperti bulan, bintang, dan alam semesta ini, sehingga akhirnya pun dia menyadari bahwa Tuhan dari segala alam semesta ini yaitu Tuhan
dari agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya wahyu dari malaikat Jibril, yaitu surat Ibrahim. Di sana membahas semua yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim ya. Dan dari situlah bisa kita lihat bahwa Tuhan itu hakikatnya adalah suatu zat tertinggi yang maha penguasa, maha agung, yang dipisahkan dari Nabi Ibrahim juga sebagai pedoman kita agar kita bisa mengenal dari Tuhan kita siapa Allah itu menurut agama Islam. Nah, dari situ perwujudan dari Tuhan ada 3 macam. Yang pertama yaitu perwujudan yang tampak, itu dijelaskan pada Quran Al-Mulk pada ayat 3-4. Dan yang kedua itu adalah perwujudan dari rasa yang ada dalam hati manusia, yaitu dijelaskan pada Quran surat Al-An'am ayat 40-41. Dan yang ketiga itu ada perwujudan Allah melalui dalil-dalil rasional atau dalil-dalil logika. Nah, di sini disebutkan atau dijelaskan di Quran surat Al-An'am juga, tetapi di ayat 101. Nah, sehingga kita bisa mengenal Allah lebih dekat atau lebih dalam melalui perwujudan-perwujudan yang ada. Kemudian melanjutkan dari tema yang pertama, yaitu tema tentang ibadah. Ketika kita sebagai manusia sudah tahu diciptakannya kita bertujuan untuk apa, dan kita sudah mengenali siapa pencipta kita, jadi kita bisa mengerti apakah yang harus kita lakukan atau esensi kita hidup di dunia ini. Apakah untuk berfoya-foya atau menikmati dunia dan seisinya, atau mencari hakikat atau tujuan yang lain. Nah, di tema yang kedua ini kita membahas mengenai ibadah. Jadi ketika kita sudah tahu tujuan kita di dunia ini diciptakan untuk apa, yaitu untuk beribadah kepada pencipta kita, sang pencipta, sang penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan dari semesta alam, dari umat-umat yang ada di seluruh dunia ini, terutama umat muslim. Dan kita harus mengenali dulu definisi dari ibadah itu sendiri. Nah, ibadah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu abada ya'budu ibadatan, yang berarti tunduk atau patuh. Namun secara terminologi itu ibadah adalah segala sesuatu hal yang dicintai atau diridhoi oleh Allah, maupun dari perkataan atau perbuatan, ataupun juga dari zahir maupun batin. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan apabila itu berkaitan dengan yang diperintahkan Allah atau yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, itu termasuk ibadah kepada Allah. Nah, dari situ apabila kita sudah mengenal atau mengetahui definisi dari ibadah, kita bisa mendefinisikan atau mengklasifikasikan ibadah sesuai dengan yang diajarkan di agama Islam, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang belum tercampur atau masih murni, ya, masih murni untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada jenis yang kedua atau klasifikasi yang kedua, yaitu ibadah ghairu mahdhah, yang dimana ibadah sudah tercampur oleh niat lain atau niat dari kita beribadah. Seperti contoh ibadah kita kepada Tuhan, tapi juga ibadah kita kepada makhluk atau sesama kita. Nah, dari ibadah tersebut mendapatkan hasil atau prioritas yang dimana mencapaikan kesadaran atau ketaatan kita dalam beribadah, sehingga dalam hati memiliki rasa ikhlas untuk beribadah, sehingga ada hubungan erat antara manusia dengan Allah atau nablu minallah, dan
juga hubungan erat antara manusia dengan sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Nah, ibadah mahdoh atau ibadah secara horizontal yang ke atas, yaitu ibadah murni, tidak ada campur tangan sesuatu selain niat kita kepada Allah, yaitu contohnya seperti sholat, kemudian haji, umroh, puasa, kemudian zakat dan lain sebagainya. Tetapi ibadah ghairu mahdoh atau ibadah secara vertikal, yaitu ibadah kita yang sudah tercampuri dengan niat yang lain atau ibadah kepada sesama yang kita yakini dari ibadah ghairu mahdoh itu sendiri, yang dimana contohnya seperti tolong menolong, kemudian melakukan kebaikan, bakti sosial, ataupun hal yang sedemikian rupa, itu sejenis berbuat baik kepada sesama, itu termasuk ibadah sudah tercampuri dengan niat yang lain atau dikatakan ibadah ghairu mahdoh. Nah, jadi pengklasifikasiannya itu ada dua, yaitu ibadah secara vertikal atau horizontal, hablum minallah atau hablum minan nas, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Nah, apabila kita sudah mengerti atau bisa membagi antara ibadah-ibadah tadi, kita bisa menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Kemudian kita esensinya sebagai manusia yang memang diciptakan untuk melakukan ibadah, dan juga kita tujuan akhirnya yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada satu hal yang bisa merubah dari ibadah itu sendiri atau esensi ibadah, yaitu niat kita. Nah, karena ada firman Allah, yaitu ina amul biniat, atau sesuatu segala itu berdasarkan dari niat. Jadi ketika kita menginginkan ibadah atau kita melakukan ibadah mahdoh, ya ibadah secara horizontal kepada Allah, tetapi dasarnya atau niatan kita ibadah ghairu mahdoh atau kepada sesama manusia, itu pasti berhasilkan atau berpahala ya ghairu mahdoh atau ibadah secara vertikal pahalanya. Jadi sebagai contoh ya, ketika kita ingin melakukan sholat tetapi kita sholat dikarenakan disuruh orang tua atau disuruh orang lain atau dipuji-puji karena kita adalah orang yang soleh atau rajin beribadah. Nah, kita niatnya karena ibadah itu supaya dipuji atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, itu pastinya sudah termasuk ibadah ghairu mahdoh, yang dimana esensinya ibadah sholat itu termasuk ibadah mahdoh. Nah, jadi ketika kita niat itu sudah berbeda dari esensinya, bisa merubah dari pahala yang sebenarnya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan, itu adalah murni kesalahan dari saya, dan jika apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.